Halo teman-teman, jadi hari ini gua pengen share untuk teman-teman yang menjual produk digital karena konten-konten gua yang sebelum-sebelumnya itu kan lebih ngebahas tentang produk fisik ya. Nah, sekarang gua pengen dedikasikan untuk teman-teman yang juga berjual produk digital di mana gua pengen share mengenai cara untuk menciptakan produk digital yang winning. Karena sebenarnya produk digital ini kan lumayan lagi rame ya pasarnya. Terus kayak gimana caranya biar teman-teman bisa stand out di tengah pasar yang sedang ramai orang berjualan produk digital ini. Dan gue rasa harusnya gue punya kapasitas juga lah ya buat sharing karena gue juga sudah menghasilkan miliaran lewat produk digital dan ini gue sebenarnya dari tahun 2019 sudah main produk digital gitu ya pas masih belum rame-ramainya gitu. Dan that's why hari ini gue pengen coba share gitu pengalaman gue selama beberapa tahun ke belakang menjual produk digital. Gue rasa kalau teman-teman sudah berhasil menerapkan ini, itu teman-teman nggak perlu takut lagi mengenai harga jual, jadi kayak nggak usah takut. Karena nanti gue tunjukin gitu ya mengenai gue juga jual produk digital di harga mahal bahkan sampai jutaan juga. So kita langsung aja ya masuk ke gimana caranya gue menciptakan produk digital yang winning di market yang lagi rame ini. Oke, so ada 3 hal yang teman-teman perlu dalami ya ketika mau menciptakan produk digital yang winning dan hari ini gue akan membantu teman-teman untuk go through apa yang biasanya gue pikirkan atau gue lakukan gitu ya untuk menciptakan produk yang winning. Ada 3 hal, yang pertama be a contrarian, lead people to shift dan juga mengubah format produk. Jadi gue akan coba satu-satu ceritain ke teman-teman. Oke? Yang pertama, be a contrarian. Maksudnya apa nih? Contrarian ini apa sih sebenarnya? Jadi gue mau mengutip sebuah quotes dulu nih. Ada yang bilang kalau katanya only dead fish go with the flow. Jadi katanya cuma ikan yang sudah mati gitu ya, yang mengikuti arus. Wah ini agak kejam sebenarnya. Jadi maksudnya gini teman-teman, pesannya adalah gini. Ketika sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang berjualan produk A misalkan. Lagi rame tuh jualan produk apa sih? Jujur gue udah lumayan lama gitu ya nggak hands on. Jadi gue nggak benar-benar fokus lihat gitu ya produk yang lagi rame apa. Nah maksudnya adalah ketika sudah banyak orang yang sudah berjual produk tersebut, maka kita jangan ikut-ikutan doang. Nah setahu gue, ini contoh gue ya, ketika kenapa gue sekarang ini berjualan produk Meta Ads. Gitu. Nah yang gue tahu, yang gue di market sekarang ini teman-teman ngerasain gak sih banyak sekali orang-orang yang berjualan kelas produk digital, kelas produk digital di mana-mana bertebaran, ya kan? Bahkan mungkin teman-teman yang nonton ini juga sedang menjual kelas produk digital. Dan yang gue lihat dari teman-teman yang menjual kelas produk digital ini Meta Ads itu hanya menjadi bonus, gitu. Hanya menjadi ya salah satunya lah. Ya bisa jadi Meta Ads, bisa jadi jualan organik atau segala macam, tapi ini Meta Ads cuma jadi bonus doang. Jadi di sebelah matain gitu kayak Meta Ads udah nggak usah lihat. Nah, gue suka banget teman-teman ketika menjual produk digital yang satu topik tersebut itu tuh hanya menjadi bonus doang. Cuma jadi sampingan gitu ya buat buat orang-orang yang lagi jualan di market. Makanya gue menjadi contrarian di mana gue sekarang gue balik gitu loh. Meta Ads itu bukan bonus. Meta Ads itu justru adalah core-nya. Karena kalau lu sudah mendalami ilmu Meta Ads, justru lu bisa jualan produk digital, lu jualan produk fisik, lu jualan software, itu apapun lu bisa lu jual. Jadi justru harusnya yang pertama kali lu pelajari itu adalah Meta Ads-nya dulu, bukan produk digital. Karena produk digital itu bisa belajar dari mana aja, bisa cepat bikinnya. Gitu. That's why justru ilmu Meta Ads ini yang lu perlu kulik. Jadi gue menjadi contrarian. Karena setahu gue ya, yang mengangkat Meta Ads-nya di depan ini nggak banyak gitu loh. Ada tapi nggak banyak. Karena memang ini ilmu yang udah cukup lama lah menurut gue gitu. Tapi gue pengen ngangkat lagi gitu. Jadi gue menjadi contrarian di tengah-tengah orang-orang ngomongin produk digital. Dan hasilnya gimana? Hasilnya ya ada juga kok yang beli gitu ya. Gue jualan produk 2,5 juta gitu ya. Workshop Meta Ads gue. Dan ini kemarin gue udah ngadain tanggal 27 dan ada yang beli juga. Oke lah ya. Jadi ketika teman-teman menjadi contrarian itu bukan berarti nggak akan ada yang beli, gitu ya. Nggak akan ada yang join. Malah ada orang-orang yang justru percaya gitu loh. Karena sudah
terlalu loud, terlalu apa, berisik gitu ya, industri yang memang kalau misalkan yang lagi rame tersebut lah, industri yang lagi tersebut. Jadi ketika kita hanya berteriak sendiri, orang-orang justru malah lebih dengerin gitu. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Nah, terus nih study case gue yang kedua adalah misalkan ketika gue menjual kelas AI agents. Jadi konsepnya adalah gini, ketika gue menjual kelas AI agents, gue tuh mau menyasar para hustlers, orang-orang yang cari side income, yang ngantor, habis itu mau bikin freelance apa ya. Jadi gue menyasar orang seperti itu. Dan setelah gue udah banyak juga kelas tentang copywriting, kelas designer, kelas jadi editor, virtual assistant, apalagi itu juga udah lumayan banyak, lumayan populer gitu ya. Nah, gue lagi mikir, kayaknya side hustle nggak cuma ini doang deh. Kayaknya gue nggak mau masuk ke ranah side hustle tapi ngajarin copywriting. Karena bisa aja dong gue punya kelas copywriting kayak why not gitu kan ya. Karena konten iklan juga copywriting. Tapi gue mau mengambil sebuah angle yang lain gitu loh. Bahwa the future is AI. Ini harusnya AI ya. Jadi gue bilang, dibanding lu belajar skill yang sudah banyak dipelajari sama orang-orang, kenapa nggak lu belajar skill baru yang akan menjadi masa depan gitu gue bilang. Nah, ini adalah AI Automation Builder. Jadi tanpa background IT ataupun coding ini bisa dipelajari kok karena sudah ada tools yang namanya N8N atau N8. Jadi contrarian gitu teman-teman. Jadi ketika orang ngajarin apa gitu di market side hustle, copywriting, design, edit, nah gue mengambil contrarian-nya, kayak kita nggak belajar itu lagi, tapi kalau mau tetap dapat side hustle dan freelance, next-nya adalah ini gitu loh, si AI ini tanpa punya background IT. Nah ini hasilnya gue juga jualan kelas 500.000, lumayan banyak juga yang ikut gitu ya. Jadi kayak bisa juga kok jual produk digital seperti ini. Oke, jadi teman-teman be a contrarian ya, itu menjadi salah satu kunci gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, tapi coba dalemin kira-kira apa yang ceruk mana yang teman-teman ngeliat ini celah nih sebenarnya nih. Harusnya orang lain nggak menjadikan ini bonus atau nggak menutup sebelah mata topik ini. Ini harusnya menjadi core gitu loh dari sebuah ilmu. Teman-teman boleh tuh jadiin digital produknya seperti itu. Itu yang pertama, contrarian. Next-nya kita masuk yang kedua gitu ya. Jadi lead people to shift. Jadi ketika teman-teman sudah membuat produknya dan teman-teman sudah yakin gitu ya bahwa oke, gue akan bermain di ranah ini, teman-teman juga harus bisa tanda kutip memimpin orang-orang untuk pindah gitu. Jadi kayak kita teriak, guys, ini ibaratnya ya. Ini kan tadi tadi teman-teman yang di sini ya yang mencoba untuk menjadi contrarian gitu loh. Nah, teman-teman bilang kayak, guys, ini ada kolam yang lebih asik gitu ya. Ini kolam yang lebih menyenangkan. Ini tergantung ya tujuan teman-teman apa. Kalau misalkan targetnya teman-teman itu untuk para side hustler, orang-orang yang mau mencari income ya bilang aja berarti ini ada kolam yang lebih bagus, kolam yang lebih nyaman, lebih nggak sesak untuk mendapatkan income. Contohnya kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang menjual tentang produktivitas, jadi kayak, oh ini ada cara baru untuk kita lebih gampang, lebih lebih indah caranya, lebih cepat gitu ya, untuk menjadi lebih produktif. Jadi that's why kita lead people to believe gitu loh. Kita memberikan belief baru atau kepercayaan baru bahwa dengan cara kita, jadi cara yang baru ini, ada harapan baru gitu ya. Harapan barunya seperti apa? Jadi sebenarnya nggak perlu sampai ngatain cara yang lama gitu. Kadang-kadang gue lihat kayak ada orang misalkan nih, dia lagi jualan let's say Google Ads lah ya, kelas Google Ads. Yang dikatain Meta Ads gitu loh, kayak Meta Ads udah nggak guna segala macam. Sekarang adalah eranya Google Ads, jadi nggak harus sampai ngatain juga gitu loh, karena gue rasa sekarang audiens juga udah ngerti lah ya, kayak bahasa-bahasa kayak gitu, maksudnya ngatain dan sebagainya. Tapi cukup kasih tahu aja bahwa ada peluang atau opportunity yang lebih oke. Maksudnya lebih oke itu apa? Lebih mudah, lebih cepat, lebih effortless untuk mencapai tujuannya. Jadi katakanlah mau meningkatkan revenue lewat iklan. Kan nggak perlu selalu bilang kayak Meta Ads udah nggak berguna, udah nggak berfungsi, sekarang eranya Google Ads. Itu kayaknya terlalu keras ya. Menurut gue ya, nggak tahu apa, itu bukan style gue gitu ya. Tapi lu cukup bilang kalau kayak lewat Google Ads, bisnis lu malah 5 kali lipat lebih cepat gitu naik revenue-nya. Nah, itu kan lebih lebih acceptable gitu loh buat si audiensnya juga. Jadi nggak harus selalu ngatain, tapi cukup kasih tahu aja ada peluang atau opportunity yang lebih bagus kalau ikut
pakai caranya lu atau lewat digital produknya lu, seperti itu. Jadi lead people to shift ya atau believe dengan cara barunya. Nah, ini juga sebuah hal yang menarik gitu ya, teman-teman juga perlu dalemin. Kira-kira coba sekarang pikirin kayak, apa yang teman-teman mau sampaikan biar orang-orang tuh bisa lebih percaya gitu loh untuk ikut sama teman-teman. Ada opportunity apa nih, gitu yang teman-teman bisa kasih untuk mempercepat si audiens mencapai tujuannya lewat cara teman-teman, gitu. Terus yang ketiga, ini gue juga cerita gitu ya, yang namanya novelty dalam bentuk format. Jadi novelty itu sendiri itu sebenarnya apa sih? Novelty ini sebenarnya teman-teman kita sering gunain di bahasa marketing sebenarnya mengenai novelty ini. Jadi teman-teman yang belum tahu novelty, coba googling dulu, coba cari dulu itu apa. Tapi gue juga tetap bakal jelasin ke teman-teman di video ini. Nah, jadi novelty itu ini adalah perubahan kecil tapi terasa baru. Kelihatan fresh, tapi bukan sebuah inovasi yang benar-benar beda kayak dari motor ke mobil gitu kan inovasi yang besar gitu. Tapi ini inovasi yang kecil-kecilan tapi kelihatannya wah ini fresh banget gitu di mata market. Contoh, Samsung ini kan punya handphone S series ya, yang sebenarnya ya udah gitu loh kayak seperti handphone-handphone yang touchscreen pada umumnya. Nah, habis itu Samsung bikin juga yang Flip series gitu. Jadi Flip series ini terlihat fresh ya di mata market dan lumayan banyak ya peminatnya setahu gua gitu loh untuk si Flip series ini karena lucu terus ada bisa dibuat backgroundnya juga bisa diganti-ganti sesuai dengan kartu yang ditempel kalau nggak salah ya. Jadi kayak cukup inovatif ya. Nah, tapi kan fungsi dari handphonenya sama kan? Ya itu aja kameranya, bisa WA, bisa bisa telepon, ya gitu-gitu aja. Cuman kelihatannya fresh gitu karena ada perubahan ini Samsungnya bisa di flip aja gitu. Nah, terus yang juga novelty yang menarik adalah Indomie goreng sama Indomie goreng jumbo. Karena mungkin orang dia melihat bahwa kayak oh kalau makan satu kedikitan, dua kebanyakan gitu ya. Makanya ada tengah-tengahnya ditaruh Indomie goreng jumbo. Ini kan novelty juga. Novelty ini menambah revenue atau bahkan membentuk market baru untuk market-market yang nggak mau makan satu tapi juga nggak mau makan dua. Ya udah pakainya jumbo. Makanya jumbo ini terbentuk market baru nih di sekte Indomie goreng ini. Jadi tujuan dari novelty adalah kita ingin membentuk market baru, ibaratnya sebelah kiri ini adalah kompetitor kita, sebelah kanan adalah kita, gitu. Jadi kayak kalau lu jualan Samsung Flip series, lu bisa bilang kayak yang Flip ini lebih oke, lebih baru, lebih bagus karena bisa ditaruh di meja gitu. Sambil selfie dan sebagainya. Kalau S series ini lumayan ribet gitu. Jadi seperti itu. Nah, Indomie goreng jumbo kan juga kayak gitu kan treatmentnya. Jadi novelty dalam bentuk format. Nah, aplikasinya gimana? Jadi teman-teman cukup perlu tahu bahwa di dunia di mana kita berjualan gitu ya, cuma ada 3 jenis jualan. Jualan produk, jualan jasa, atau jualan akses. Kan itu doang sebenarnya. Produk, jasa, akses. Kalau produk, bisa jadi produk fisik, ada bentuknya, kayak casing ini bentuknya. Atau produk digital, seperti yang teman-teman juga jual, atau teman-teman lihat gitu ya. Kalau jasa, ada jasa yang bentuknya fisik, jasa pindahan gitu ya. Ada juga jasa yang bentuknya digital, agency gitu ya. Terus ada juga akses, akses yang bentuknya digital. Ini misalkan community group gitu di Telegram atau membership YouTube. Akses yang bentuknya fisik. Akses yang bentuk fisik apa? Ya kita bisa ketemuan, bisa one on one, bisa 5 orang ngumpul gitu. Jadi bedanya kayak gitu kan, dinner bareng. Misalkan contohnya itu akses yang bentuknya fisik gitu. Jadi bedanya itu aja. Nah, kalau teman-teman lihat ternyata misalkan aplikasinya adalah oh sudah banyak resep-resep yang bentuknya digital nih. Jadi kayak resep masak untuk low calorie. Nah, kenapa nggak teman-teman bikin, ini udah banyak, teman-teman bikin format baru, bentuknya adalah akses. Jadi kita akan membuat sebuah membership group untuk yang mau masak-masak low kalori. Membership ini akan memberikan update setiap harinya dan sebagainya. Nah, ini kan apa bedanya sama teman-teman kalau bikin ebook 100 halaman sama 100 halaman ini dicopot dan dikasih ke dalam membership dan setiap hari dipotong nih. Chapter 1 kasih ke grup,
besokannya chapter 2 kasih ke grup. Ini kan sama aja gitu loh, teman-teman kan ujung-ujungnya materinya itu-itu aja. Cuman pengemasannya berbeda atau aplikasinya berbeda. Jadi formatnya doang yang berbeda bahwa kalau orang-orang di market ini sudah ngelihat kayak, oh biasa resep tuh bentuknya digital, tapi kok ini bentuknya membership ya, menarik juga ya. Coba deh gitu. Nah ini terasa lebih fresh gitu loh di market. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini juga gitu ya untuk membuat produk teman-teman jadi lebih winning. So, itu adalah 3 hal yang akan gue lakukan kalau gue menciptakan produk digital. Jadi cuma 3 hal itu yang akan gue pikirin di awal. Ini kita lagi ngomongin soal menciptakannya dulu ya, bukan teknik buat settingnya gimana, konten iklannya gimana, offeringnya gimana, enggak. Tapi teman-teman harus punya mindset dulu nih, gue mau bikin produknya seperti apa. Dan karena gue rasa ini penting, tapi jarang dibahas sama orang-orang gitu loh. Makanya gue hari ini pengen share ke teman-teman. Oke, okay? So, buat teman-teman yang terbantu gitu ya, jangan lupa di-subscribe dan kita ketemu di video berikutnya ya.